Pada pertengahan abad ke-20, nama Yugoslavia cukup menjadi perhitungan bagi negara-negara di dunia karena negara ini menempati hampir seluruh kawasan Balkan. Namun pada tahun 1990-an, negara ini dibubarkan dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Di video kali ini kita akan membahas negara bekas Yugoslavia yang diklaim sebagai pewaris federasi tersebut. Inilah negara Serbia. Negara Serbia atau yang secara resmi dikenal dengan nama Republik Serbia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di antara Eropa Tengah dan Eropa Tenggara. Lebih tepatnya, negara ini terletak di persimpangan kawasan Semenanjung Balkan dan dataran Panonina atau wilayah Karpathian Basin. Di bagian darat negara Serbia berbatasan dengan negara Hongaria di utara, Rumania di timur laut, Bulgaria di tenggara, Makedonia Utara dan Kosovo di selatan, Kroasia serta Bosnia dan Herzegovina di barat, dan dengan negara Montenegro di bagian barat daya. Luas wilayah dari negara ini adalah sebesar 77.474 km persegi. Yang jika kita coba bandingkan luas wilayahnya dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Serbia masih sedikit lebih besar dari luas provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 72.981 km persegi. Negara Serbia beribu kota di kota Belgrade. Kota Belgrade juga menjadi kota terbesar di negara ini. Pada tahun 2022, jumlah populasi penduduk Serbia diperkirakan mencapai 6.797.105 jiwa. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan, jumlah populasi penduduk Serbia terus mengalami penurunan. Serbia telah mengalami krisis demografi sejak awal 1990-an, dengan tingkat kematian yang terus-menerus melebihi angka kelahirannya, hingga populasi negara ini menyusut pada salah satu tingkat tercepat di dunia. Akibatnya, Serbia kemudian memiliki salah satu populasi tertua di dunia, dengan usia rata-rata 43,3 tahun. Mayoritas penduduk Serbia berasal dari kelompok etnis Serbia dengan persentase mencapai 83%, sementara sisanya berasal dari kelompok etnis lain seperti etnis Hongaria, Bosniak, Roman atau orang Gypsy, Kroasia, Montenegro, Bulgaria, dan Rumania. Konstitusi negara ini mendefinisikan Serbia sebagai negara sekuler dengan kebebasan beragama yang terjamin. Sekitar 91% atau mayoritas penduduk Serbia diidentifikasikan sebagai penganut kekristenan terutama Kristen Ortodoks, sementara sisanya adalah penganut agama lain seperti agama Islam yang mencapai 3% dari populasi. Serbia adalah negara dengan sistem republik parlementer, di mana pemerintahan negara ini dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Politik Serbia didefinisikan oleh kerangka parlementer kesatuan yang ditentukan oleh konstitusi Serbia, di mana presiden adalah kepala negara, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahannya. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah Serbia dan presiden Serbia, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional Unikameral yang terdiri dari 250 deputi yang dipilih secara proporsional. Negara ini mempunyai peradilan yang independen dan dipilih oleh Mahkamah Agung Kasasi yang juga merupakan pengadilan tertinggi di Serbia. Aleksandar Vučić adalah presiden Serbia saat ini. Dirinya menjabat sebagai presiden sejak tahun 2017 silam. Sementara jabatan Perdana Menteri Serbia saat ini dijabat oleh Ana Brnabić yang menjabat sejak tahun 2017. Ana Brnabić adalah Perdana Menteri wanita pertama bagi negara Serbia. Dalam segi ekonomi Serbia adalah ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Ekonomi negara ini adalah yang terbesar ke-87 di dunia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB nominalnya dan terbesar ke-82 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Serbia memiliki ekonomi pasar yang berkembang. Laju perekonomian negara Serbia didominasi oleh sektor jasa yang menyumbang sekitar 67,9% dari PDB negara. Selain jasa, sektor terkuat ekonomi Serbia adalah energi, industri otomotif, mesin, pertambangan, dan pertanian. Sejarah Serbia. Disebutkan bahwa wilayah Serbia sudah dihuni oleh manusia sejak zaman Paleolitikum.
Wilayahnya ini kemudian ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada sekitar abad kedua sebelum Masehi. Ketika Kekaisaran Romawi dibagi antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Bizantium pada sekitar tahun 395 Masehi, sebagian besar wilayah Serbia kontemporer ini dimasukkan sebagai bagian dari Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-6 Masehi, wilayah ini menghadapi gelombang besar migrasi dari bangsa Slavia. Orang-orang Slavia ini hadir di seluruh wilayah Kekaisaran Bizantium, bergabung dengan penduduk awal di wilayah tersebut dan kemudian mengasimilasi mereka. Etnis Serbs atau yang dikenal juga sebagai Serbia Putih adalah salah satu suku dari bangsa Slavia yang menempati wilayah Serbia modern. Pada abad ke-7 Masehi, Kepangeranan Serbia didirikan di bawah kekuasaan dinasti Vlastimirovic. Kepangeranan Serbia sendiri selama abad pertengahan adalah salah satu negara regional di wilayah Balkan yang kadang-kadang diakui sebagai bagian dari Bizantium, Kerajaan Frank dan Hongaria. Pada tahun 1217, Kepangeranan Serbia memperoleh pengakuan dari Tahta Suci dan Konstantinopel, yang kemudian merubah statusnya menjadi Kerajaan Serbia. Kerajaan Serbia kemudian mencapai puncak kejayaan dan teritorialnya pada tahun 1346 sebagai Kekaisaran Serbia. Wilayah kekaisaran ini membentang di sebagian besar kawasan Balkan. Penaklukan Kekaisaran Ottoman atas Serbia berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi, dan pada tahun 1540, Kekaisaran Ottoman berhasil menguasai seluruh wilayah Serbia. Jatuhnya Serbia ke tangan Ottoman ini juga dipengaruhi oleh adanya konflik domestik di wilayah tersebut yang menyebabkan kekuatan Serbia semakin melemah. Di bawah Ottoman, banyak orang Serbia direkrut sebagai tentara dan birokrat dalam sebuah sistem yang disebut dengan devshirme. Banyak yang menganggap bahwa devshirme adalah suatu bentuk perbudakan di Kekaisaran Ottoman, di mana anak laki-laki dari keluarga Kristen Balkan dipaksa untuk masuk Islam dan dilatih untuk unit infanteri tentara Ottoman yang dikenal sebagai Janissary. Dimulai sejak abad ke-14 dan seterusnya, banyak orang Serbia yang bermigrasi ke utara ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Vojvodina, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hongaria. Pada waktu itu, Raja-Raja Hongaria mendorong imigrasi Serbia ke kerajaan dan mempekerjakan banyak dari mereka sebagai tentara dan penjaga perbatasan. Selama perjuangan antara Kekaisaran Ottoman dan Hongaria, penduduk Serbia ini melakukan upaya pemulihan negara Serbia. Pada tahun 1718, Kerajaan Hongaria menduduki sebagian besar wilayah Serbia Tengah dan mendirikan Kerajaan Serbia sebagai tanah mahkota. Namun pada tahun 1739, melalui perjanjian Beograd, wilayah ini kembali dikuasai oleh Ottoman. Revolusi Serbia untuk kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, dari tahun 1804 sampai tahun 1815. Revolusi Serbia terdiri dari dua peristiwa pemberontakan terpisah yang menghasilkan negara ini kemudian memperoleh status otonomi dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1830 yang akhirnya berkembang menuju kemerdekaan penuh pada tahun 1878. Sebagai pemenang dalam Perang Balkan yang terjadi selama tahun 1912 sampai tahun 1913, Serbia kemudian merebut kembali wilayah Vardar Makedonia, Kosovo dan Raška atau Serbia Lama. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1918, Serbia bersama Kroasia dan Slovenia bergabung dalam sebuah perserikatan yang disebut sebagai Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia atau yang dikenal juga sebagai Kerajaan Yugoslavia. Selama periode Perang Dunia Kedua, terlepas dari upaya Yugoslavia untuk tetap netral dalam perang, namun karena wilayahnya dikelilingi oleh negara-negara yang berperang, Yugoslavia mendapatkan tekanan yang besar untuk bergabung dengan kekuatan blok poros. Pada bulan April tahun 1941, Yugoslavia diinvasi oleh negara-negara blok poros seperti Jerman, Italia, Bulgaria, dan Hongaria. Kekuatan poros kemudian membagi Yugoslavia. Bagian barat negara itu bersama-sama dengan Bosnia dan Herzegovina diubah menjadi negara boneka Nazi yang disebut Negara Merdeka Kroasia. Sementara sebagian besar wilayah Serbia modern diduduki oleh tentara Jerman dan diatur oleh administrasi militer Jerman di Serbia. Tekanan dari blok poros menyebabkan pemerintah Yugoslavia saat itu pergi meninggalkan negaranya untuk mencari dukungan dari blok sekutu. Pemerintah Kerajaan Yugoslavia menjadi satu-satunya badan hukum Yugoslavia yang terus bekerja di London. Sikap kejam pasukan pendudukan Jerman dan kebijakan genosida yang ditujukan kepada orang Serbia, Yahudi, Roma, dan Kroasia memunculkan perlawanan antifasis yang kuat di wilayah Yugoslavia.
banyak orang Kroasia dan bangsa lain menentang genosida dan Nazi. Orang-orang ini kemudian bergabung dengan pasukan partisan yang diciptakan oleh Partai Komunis, yaitu Tentara Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Josip Broz Tito dalam pembebasan dan perang revolusioner melawan Nazi dan semua yang menentang komunisme. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Yugoslavia kemudian muncul sebagai sebuah negara dengan paham sosialis dengan Josip Broz Tito sebagai presiden pertamanya. Wilayah Serbia sendiri mencapai perbatasan wilayahnya seperti saat ini pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika menjadi unit federal dalam Republik Sosialis Federal Yugoslavia atau SFR Yugoslavia yang diproklamirkan pada bulan November tahun 1945. Dipicu oleh ketegangan etnis yang terjadi di dalam negara SFR Yugoslavia, Perang Yugoslavia pun kemudian pecah pada tahun 1990-an. Perang ini selanjutnya mengakibatkan Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, serta Makedonia mendeklarasikan kemerdekaan selama tahun 1991 dan tahun 1992. Setelah SFR Yugoslavia dibubarkan pada tahun 1992, Serbia bersama dengan Montenegro bergabung dan membentuk Republik Federal Yugoslavia. Pada tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia kemudian diubah namanya menjadi Serbia dan Montenegro. Sebuah referendum kemerdekaan diadakan di Montenegro pada tanggal 21 Mei tahun 2006. Hal ini diikuti pada tanggal 5 Juni tahun 2006 oleh Deklarasi Kemerdekaan Serbia, menandai pembubaran terakhir dari Serikat Negara Serbia dan Montenegro, dan munculnya kembali Serbia sebagai negara merdeka untuk pertama kalinya sejak tahun 1918. Pada kesempatan yang sama, Majelis Nasional Serbia mendeklarasikan Serbia sebagai penerus yang sah dari bekas negara serikat tersebut. Pada tanggal 17 Februari tahun 2008, Kosovo yang selama ini menjadi bagian dari Serbia dengan cara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Menanggapi hal itu, Serbia tidak mau mengakui deklarasi yang dilakukan oleh Kosovo dan terus menolak status negara bagian apapun di Kosovo. Itulah ringkasan sejarah berdirinya negara Serbia seperti yang kita kenal saat ini. Dan untuk melengkapi video kita kali ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Serbia. Hingga saat ini etimologi dan asal-usul nama Serbia masih menjadi bahan perdebatan di antara beberapa kalangan. Ada beberapa teori yang menyebutkan asal-usul nama Serbia. Teori yang pertama menyebutkan Serbia berasal dari nama suku Sobs atau yang dikenal juga sebagai Serbia Putih, salah satu suku dari bangsa Slavia yang muncul pada periode migrasi Slavia selama abad ke-6 dan ke-7. Ada juga yang menyebutkan bahwa Serbia berasal dari bahasa Latin dari kata servir atau servia yang oleh orang-orang lokal dieja sebagai Serbia. Kata servir atau servia sendiri memiliki arti pelayan atau budak. Mereka adalah orang-orang Slavia yang menjadi pengikut Kekaisaran Bizantium. Desain bendera nasional Serbia terdiri dari 3 warna utama, atau yang biasa dikenal dengan istilah triwarna. Desain benderanya ini terdiri dari warna merah, warna biru, dan warna putih. Selain itu, pada desain bendera ini juga menampilkan lambang kerajaan Serbia sebagai lambang nasional di negaranya. Bentuk bendera Serbia yang kita lihat saat ini pertama kali diadopsi pada tahun 2004, yang kemudian mengalami sedikit perubahan pada tahun 2010. Ketiga warna yang digunakan pada bendera Serbia adalah warna tradisional dari negara. Secara umum, ketiga warna ini juga dikenal sebagai warna Panslavia. Bahasa Serbia adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Serbia. Bahasa Serbia sendiri merupakan satu-satunya bahasa Eropa dengan digrafia aktif. Digrafia adalah penggunaan lebih dari satu sistem tulisan untuk bahasa yang sama. Untuk bahasa Serbia, ditulis menggunakan abjad Sirilik dan juga Latin. Dinar Serbia adalah mata uang resmi dari negara Serbia. Dinar Serbia menggantikan dinar Yugoslavia pada tahun 2003, ketika Republik Federal Yugoslavia diubah namanya menjadi Uni Serbia dan Montenegro. Secara internasional, dinar Serbia dikodekan dengan RSD. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 dinar Serbia memiliki nilai tukar sekitar Rp132. Serbia adalah salah satu pengekspor raspberry terbesar di dunia, dan pada tahun 2012, Serbia bertanggung jawab atas hampir 95% raspberry dunia.
Buah raspberry juga sering dijuluki sebagai emas merah dari Serbia. Serbia juga memiliki kota yang dijuluki sebagai ibu kota raspberry. Kota itu adalah kota Arilji yang mendapatkan julukan sebagai ibu kota raspberry dunia. Beograd atau Belgrade adalah kota terbesar yang sekaligus menjadi ibu kota negara Serbia. Kota Belgrade adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di Eropa dan dunia. Salah satu budaya prasejarah terpenting di Eropa yaitu budaya Vinca berasal dari kota ini. Budaya Vinca adalah budaya pada zaman Neolitikum yang berkembang di wilayah Belgrade pada sekitar milenium ke-6 sebelum Masehi. Benteng Belgrade pernah hancur dan dibangun kembali sebanyak 40 kali selama berabad-abad. Bangunan yang sekarang berdiri adalah rekonstruksi bangunan abad ke-18 oleh Kekaisaran Austro-Hungaria dan Ottoman. Kota Belgrade terletak di pertemuan Sungai Sava dan Danube, serta persimpangan dataran Panonina dan Semenanjung Balkan. Belgrade memenangkan kategori City of the Future atau kota masa depan untuk Eropa Selatan dalam kontes yang disponsori oleh majalah The Economist. Belgrade juga masuk dalam salah satu kota di dunia dengan kehidupan malamnya yang menarik. Selain itu, kota Belgrade juga menduduki peringkat tertinggi sebagai kota tempat pesta. Serbia juga mengklaim perbatasannya dengan Albania. Karena seperti yang kita tahu, hingga saat ini Serbia belum mengakui kedaulatan Kosovo dan menganggap Kosovo sebagai bagian dari Serbia. Dalam sejarahnya, Serbia sering disebut sebagai tanah kelahiran Kaisar Romawi. Setidaknya ada 18 Kaisar Romawi yang lahir di tanah yang sekarang menjadi Serbia. Atau bisa dikatakan sekitar 20% dari semua jumlah Kaisar Romawi lahir di negara ini. Yang paling terkenal di antara mereka pastilah Konstantinus Agung, Kaisar Romawi yang menyatakan agama Kristen sebagai agama resmi. Tidak hanya itu, Serbia adalah rumah bagi salah satu dari 4 ibu kota Romawi, yaitu kota kuno Sirmium yang sekarang menjadi kota Sremska Mitrovica. Gereja Ortodoks Studenica peninggalan abad ke-12 di Serbia adalah monumen penting yang menggambarkan arsitektur Serbia pada abad pertengahan. Gereja ini dibangun setelah Pangeran Agung Stefan Nemanja turun tahta. Beliau terkenal sebagai pendiri pertama negara Serbia yang kuat. Selanjutnya, anak dari Stefan Nemanja bernama Ratko adalah uskup besar Gereja Ortodoks Serbia yang kemudian ditasbihkan dan disucikan sebagai Saint Sava. Smederevo adalah kota di dekat Sungai Danube di Serbia Timur. Kota ini dulunya adalah kota Romawi yang bernama Vinceia. Di sana terdapat kastil Smederevo yang dibangun antara tahun 1420 hingga tahun 1430-an oleh despot Đurađ Branković. Veluk Romuliana adalah situs peninggalan Romawi di luar kota Gamzigrad yang terdaftar dalam situs warisan dunia UNESCO. Istana tersebut awalnya dibuat oleh Raja Galerius untuk memperingati undur dirinya dari tahta, dan nama istana ini diambil dari nama ibunya yaitu Romula. Di Serbia ada sebuah pedesaan yang rumahnya semua terbuat dari tanah, batu, dan bahan alam lainnya, yaitu Desa Batu Gostusa yang berada di Gunung Stara Planina. Serbia adalah rumah bagi situs pintu gerbang batu alami tertinggi di Eropa yang dikenal dengan nama Preras Vratna. Ada 3 pintu gerbang yang bernama Little Preras, Big Preras, dan Dry Preras. Menariknya, Little Preras adalah yang terbesar di antara ketiga pintu tersebut, yang berukuran tinggi 34 meter, panjang 30 meter, dan lebarnya adalah 15 meter. Ngarai atau jurang terbesar di Eropa adalah Ngarai Đerdap, berada di Serbia Barat di tebing Sungai Drina. Selain jurang terbesar, jurang ini adalah jurang terdalam kedua di benua Eropa. Orang Serbia termasuk di antara beberapa orang yang paling ramah dan bersahabat di dunia. Sebagai fakta budaya Serbia yang menarik, penduduk setempat percaya bahwa mereka tidak akan menerima keberuntungan atau bantuan dari para dewa jika mereka tidak memperlakukan tamu mereka dengan baik. Fakta menarik lainnya tentang orang Serbia adalah sebagian besar nama belakang orang-orang Serbia berakhiran dengan ik, seperti Ivanović, Babović, Dobrojević, Vocnović, dan Mitrović. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Serbia terus mengalami penurunan populasi. Populasi Serbia saat ini adalah sekitar 6.797.105 jiwa. Jumlahnya tersebut menurun jika dibandingkan dengan data tahun 2021.
di mana populasi penduduknya mencapai 6.834.326 jiwa. Jika ditarik 10 tahun ke belakang, penurunan populasi ini terlihat cukup tinggi, di mana pada tahun 2012 lalu, jumlah populasi penduduk Serbia adalah sebesar 7.201.497 jiwa.